Shalom dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tugas penyelidikan wabah tentang penyelidikan epidemiologi kejadian luar biasa atau KLB keracunan pangan di Kampung Cijoho, RW 1, Desa Sirna Mekar, Kabupaten Sukabumi tahun 2019. Namun sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Winnie Friska Gloria Pandeirot dengan NIM 2070482, kelas B semester 6 Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Kita masuk dalam latar belakang. Kejadian luar biasa atau KLB keracunan pangan adalah adanya 2 orang atau lebih yang menderita sakit setelah mengonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi pangan tersebut terbukti sebagai sumber penularan. PP nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan, penjelasan pasal 25 ayat 3. Makanan yang terkontaminasi dapat menimbulkan gejala penyakit baik infeksi maupun keracunan. Kontaminasi makanan adalah terdapatnya bahan atau organisme berbahaya dalam makanan secara tidak sengaja, bahkan atau organisme berbahaya disebut kontaminan. Kita lanjut. Pada hari Jumat tanggal 15 November 2019, Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi menerima laporan KLB dari Puskesmas Bambayang yang dimana diduga akibat keracunan pangan. Berdasarkan laporan awal tersebut, sebanyak 77 orang diobati di sarana pelayanan puskesmas dengan gejala mual, muntah, pusing, diare, demam, panas tenggorokan, dan panas perut. Selanjutnya, atas dasar informasi tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi berkoordinasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Bandung, Wilkiller Pelabuhan Ratu untuk melakukan investigasi ke lokasi kejadian. Kita masuk dalam metode. Desain studi ini menggunakan deskriptif kohort historikal dengan batasan waktu KLB keracunan pangan pada Jumat 15 November 2019 hingga 19 November 2019 yang berada di Kampung Cijoho, RW 1, Desa Sirna Mekar, Kecamatan Tagabelut, Kabupaten Sukabumi. Pengumpulan data sekunder merupakan pengumpulan data yang diambil dari Dinas Kesehatan Kabupaten, Puskesmas lokasi KLB keracunan pangan. Pengumpulan data primer adalah pengumpulan data dengan menggunakan instrumen kuesioner. Masuk dalam deskripsi wilayah Sirna Mekar. Desa Sirna Mekar merupakan salah satu di Kecamatan Tagabelut yang memiliki luas wilayah 1755 ha dan terbagi menjadi 4 kedusunan dan 12 RT-an. Kita masuk dalam kronologis kejadian. Pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 di Kampung Cijoho, RT 1 RW 1, Desa Sirna Mekar, Kecamatan Tagabelut, Kabupaten Sukabumi, menggelar acara syukuran. Acara syukuran tersebut dilaksanakan selama 1 hari, yaitu hari Jumat. Untuk acara hari Jumat, makanan mulai siap disajikan pada pukul 16.00 WIB. Pada hari Sabtu siang, tanggal 16 November 2019, sekitar pukul 14.00 WIB sampai dengan hari Minggu pagi, ada beberapa warga yang mengeluh mual, muntah-muntah disertai pusing setelah menyantap hidangan di acara syukuran tersebut. Kemudian, warga yang mengeluh gejala yang sama semakin bertambah di sekitar pukul 12.00 hingga pukul 19.00 WIB. Selanjutnya, Ketua RT melapor ke Kepala Dusun Cijoho pada pukul 19.00 dan menginformasikan kepada Bidan Desa dan Kepala Puskesmas Bambayang. Selanjutnya, Bidan Desa Sirna Mekar memutuskan untuk membawa korban ke posko terdekat dan meminta bantuan Puskesmas Bambayang untuk bantuan medis dan membuka posko kesehatan. Deskripsi kejadian luar biasa keracunan pangan. Deskripsi kasus berdasarkan tempat tabel 2, validasi data kasus KLB keracunan pangan di Kampung Cijoho, Desa Sirna Mekar, Kecamatan Tagabelut, Kabupaten Sukabumi, 15-19 November 2019. Peta status sebaran kasus KLB keracunan pangan di Kampung Cijoho, Desa Sirna Mekar, Kecamatan Tagabelut, Kabupaten Sukabumi, 15-19 November 2019. Tabel 3,
Persentase kasus berdasarkan domisili pada kejadian KLB keracunan pangan di Kampung Cijoho. Berdasarkan domisili, diketahui bahwa penderita tinggal di 2 RT yaitu RT 1 dan RT 3. Proporsi penderita yang berdomisili di RT 1 sebesar 60% dan proporsi penderita di RT 3 sebesar 40% dengan CFR 0,067. Kita masuk dalam deskripsi kasus berdasarkan orang. Tabel 4, persentase kasus berdasarkan kelompok umur pada kejadian KLB keracunan pangan di Kampung Cijoho. Proporsi KLB keracunan pangan pada kelompok usia 1-4 tahun sebesar 1,33%, kelompok usia 5-14 tahun sebesar 5,33%, dan kelompok usia 15 sampai kurang lebih 60 tahun sebesar 93,33% dengan kasus meninggal sebanyak 2 orang dengan CFR 0,027. Tabel 5, persentase kasus berdasarkan jenis kelamin pada kejadian KLB keracunan pangan di Kampung Cijoho. Secara keseluruhan, attack rate KLB di Kampung Cijoho sebesar 0,035 dan CFR 0,027. Dengan attack rate tertinggi berada pada kelompok perempuan 0,041 dengan CFR sebesar 0,047. Tabel 6, persentase kasus berdasarkan pekerjaan pada kejadian KLB keracunan pangan di Kampung Cijoho. Sebagian besar penderita adalah IRT dan pelajar sebesar 44%, sementara profesi sebagai petani dan wira swasta hanya sebesar 0,67% dan 5,33%. Deskripsi kasus berdasarkan waktu. Grafik 1, sebaran penderita berdasarkan waktu pada kejadian KLB keracunan pangan di Kampung Cijoho. Berdasarkan waktu, diketahui jumlah penderita yang tercatat berada pada tanggal 15 November sampai 16 November yaitu sebanyak 32 penderita. Sementara pada tanggal 17 November turun drastis menjadi 5 penderita dan 18 November sebanyak 6 penderita. Kita masuk dalam deskripsi kasus berdasarkan etiologi penyakit. Grafik 2, distribusi gejala penyakit pada kejadian KLB keracunan pangan di Kampung Cijoho. Berdasarkan grafik di samping kanan, dapat diketahui bahwa gejala yang paling banyak dialami penderita adalah mual 60 orang, diare 52 orang, dan demam 34 orang. Sementara gejala muntah hanya sebanyak 22 orang. Grafik 3, distribusi masa inkubasi penyakit pada kejadian KLB keracunan pangan di Kampung Cijoho. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa masa inkubasi terpendek adalah 30 menit dan masa inkubasi terpanjang 79,5 jam. Dengan jumlah penderita ada di masa inkubasi 24 jam sebanyak 7 orang dan 16 jam sebanyak 6 orang. Rata-rata masa inkubasi 12,51 jam. Tabel 7, dugaan agen biologi penyebab penyakit dengan masa inkubasi terpendek pada kejadian KLB keracunan pangan di Kampung Cijoho. Berdasarkan masa inkubasi terpendek yaitu 30 menit, maka diagnosis banding KLB yang masih mungkin adalah Staphylococcus aureus, E. coli, V. parahymeleticus, V. cholerae, Bacillus cereus, dan Salmonella. Tabel 8, dugaan agen biologi penyebab penyakit dengan rata-rata masa inkubasi pada kejadian KLB keracunan pangan di Kampung Cijoho. Berdasarkan rata-rata masa inkubasi, maka agen penyebab penyakit yang memungkinkan adalah E. coli dan Bacillus cereus. Bila dilihat dari dugaan penyebab agen kimiawi dengan rata-rata masa inkubasi, memungkinkan terjadinya keracunan timbal. Tabel 9, dugaan agen kimia penyebab penyakit dengan masa inkubasi terpendek pada kejadian KLB keracunan pangan di Kampung Cijoho. Tabel 10, attack rate makanan yang dikonsumsi pada kejadian KLB keracunan pangan di Kampung Cijoho. Bila dilihat dari makanan yang dikonsumsi, sebagian besar penderita mengonsumsi daging ayam 61 orang dan bihun 56 orang. Dan orang yang tidak makan daging ayam namun sakit 15 orang.
Hal ini tidak jauh berbeda dengan orang yang tidak makan bihun namun sakit 20 orang. Namun bila dilihat dari selisih attack rate, terbesar ternyata diduga penyebab keracunan berasal dari makanan bihun. Selisih attack rate sebanyak 0,12. Kita masuk dalam SKD KLB. Masalah operasional, terjadi kejadian keracunan pangan di Cijowo, RT 1, Desa Sirna Mekar, Kabupaten Sukabumi. Penyebab keracunan makanan adalah virus, bakteri, parasit, toksin, dan kimia. Cara penularan, bakteri mengkontaminasi bahan makanan maupun makanan dikarenakan pengolahan dan penyimpanan dari bahan makanan maupun makanan tidak higienis. Kelompok bakteri penyebab keracunan makanan, pertama, Staphylococcus aureus, yang kedua, V. parahymeleticus, yang ketiga, E. coli, yang keempat, Bacillus cereus atau enteritis. SKD KLB aspek pengobatan sampai saat ini dengan pengobatan antibiotik dan ceftriaxone untuk kasus keracunan makanan berdasarkan uji resistensi terhadap obat masih baik. Sedangkan ada obat penunjang, yang pertama rehidrasi untuk mengganti cairan yang hilang dari tubuh, yang kedua obat diare untuk mempadatkan feses yang cair pada saat keracunan. SKD KLB aspek pencegahan, yang pertama menjaga kebersihan makanan dengan cara mencuci makanan sampai bersih sebelum digunakan, yang kedua memperhatikan kebersihan alat-alat dan lingkungan sekitar dapur atau tempat menyimpan makanan maupun bahan makanan. Yang ketiga, mencuci tangan sebelum melakukan pengolahan terhadap bahan makanan. Yang keempat, menyimpan makanan dalam tempat yang higienis dan bersih. Dan yang terakhir, menutup atau menyimpan makanan di tempat yang aman dan jauh dari bakteri yang akan mengkontaminasi. SKD KLB aspek penanggulangan, memberikan obat yang sesuai kepada penderita, melakukan pelacakan kasus serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat, mengambil sampel makanan dan feses untuk dilakukan uji laboratorium untuk mencari penyebab pasti keracunan makanan, melakukan pemantauan masa inkubasi. SKD KLB aspek peningkatan sumber daya manusia petugas analisis puskesmas. Pertama, Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi menerima laporan KLB dari Puskesmas Bambayang yang diduga akibat keracunan pangan. Yang kedua, selanjutnya atas dasar informasi tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi berkoordinasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Bandung Wilker Palabuhan Ratu untuk melakukan investigasi di lokasi kejadian. Kita masuk dalam kesimpulan, terjadi KLB keracunan pangan pada tanggal 15 November 2019. Kasus terdistribusi di 2 RT, yaitu RT 1 dan RT 3 di Desa Sirna Mekar sebanyak 77 kasus. Attack rate KLB keracunan pangan terbesar pada jenis kelamin perempuan 0,041% dan kelompok usia 15 sampai lebih dari 60 tahun 0,029%. Case fatality rate pada KLB keracunan pangan sebesar 0,027. Demikianlah hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata maupun tulisan yang ada di slide. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan shalom.